Bapak Ibu, mari kita kembali berdoa sebelum bersama-sama akan merefleksikan bahan dasar bulan keluarga. Kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu menaikkan syukur ya Tuhan, karena Engkau berkenan menyertai memberkati kami. Sekarang kami bersama hendak mendiskusikan bahan dasar bulan keluarga 2023 yang sudah disiapkan oleh rekan-rekan kami di LPP Sinode. Kami mohon hikmat-Mu, kuasa Roh-Mu yang kudus mengurapi kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami, menghayati, bahkan menghidupi di dalam kehidupan kami, khususnya ketika kami hendak menghayati bulan keluarga. Hamba-Mu yang Kau pilih untuk menyampaikan materi atau bahan dasar ini, juga kiranya Engkau urapi dengan hikmat-Mu, sehingga dapat menyampaikan bahan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mohon pimpinan dan penyertaan-Mu sehingga melalui pembahasan bahan dasar bulan keluarga ini setiap kami diberkati dan tentunya nama Tuhan kami muliakan. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Hari ini kita akan mencoba mendiskusikan bahan dasar bulan keluarga yang oleh LPP Sinode judul bahan bulan keluarga ini adalah bertumbuh dalam kebiasaan positif, Pak. Tadi kayaknya ada typo itu ya, typo, bukan kegiatan positif tetapi enggak sekedar kegiatan tapi menjadi kebiasaan gitu. Nah, kita akan coba mendiskusikan, merefleksikan apa sih kaitannya kebiasaan dengan kehidupan kita, terutama kehidupan keluarga, lalu kemudian bagaimana menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan positif di dalam keluarga ini yang akan coba kita renungkan bersama dan harapannya nanti bisa kita hidupi dalam keseharian kita. Memang khususnya di bulan keluarga, tetapi sebetulnya ini menjadi modal untuk keseharian kita. Ya, karena berbicara tentang kebiasaan, Bapak Ibu, setiap keluarga pasti hidup dengan kebiasaannya masing-masing. Setiap keluarga pasti hidup dengan kebiasaannya masing-masing. Baik itu secara pribadi maupun kebiasaan keluarga. Contoh, misalnya keluarga Pak A itu kalau pagi mesti bangun jam 5, terus bareng-bareng ndedonga, bareng-bareng maos kitab suci, baru melanjutkan kegiatan ini, kegiatan itu dan sebagainya. Itu kebiasaan keluarga bangun tidur. Nanti misalnya malam hari, kebiasaan keluarganya Bu ini punya kebiasaan setiap malam sebelum tidur itu ngobrol dulu, misalnya begitu. Itu kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan bersama. Tetapi secara pribadi juga punya kebiasaan-kebiasaan masing-masing. Setiap bangun itu selalu saya ngelempiti selimut, tak toto rapi dan sebagainya. Setiap bangun itu saya biarkan kasur saya awut-awutan, misalnya begitu. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan yang mana setiap orang pasti hidup dengan kebiasaannya masing-masing. Tidak ada orang yang hidup tidak punya kebiasaan. Pasti punya kebiasaan, baik itu secara pribadi maupun kebiasaan yang dilakukan bersama-sama oleh keluarga. Nah Bapak Ibu, kebiasaan itu janjane apa toh? Kebiasaan itu adalah sesuatu yang dilakukan secara rutin, terus-menerus dan teratur. Kebiasaan itu tidak dilakukan hanya sekali tetapi berkali-kali sampai kemudian itu membudaya dalam diri. Itulah kebiasaan. Misalnya ya, setiap pagi jam 6 kalau melihat jalan depan itu mesti ono kakek-kakek jalan pagi. Ternyata Pak siapa, itu mesti begitu. Nah, ini sebuah kebiasaan yang tidak hanya dilakukan sekali, berkali-kali. Itulah yang disebut sebagai kebiasaan. Rutin, terus menerus dan teratur.
Oleh karena itu sebetulnya ketika kebiasaan itu semakin sering dilakukan, maka kebiasaan itu akan semakin menjadi-jadi di dalam diri, sehingga kalau kita mau melakukan, wes nggak perlu pakai mikir lagi. Misalnya begini, panjenengan ketika mau dahar, dadak mikir dulu nggak carane nyekel sendok kepiye ngaten? Sudah tidak perlu mikir lagi kan? Karena itu sudah kebiasaan sejak lama. Sampai sekarang dan sampai seterusnya. Kebiasaannya kalau mau dahar itu mesti nggo sendok pokoknya nyekel sendok, disendok dan seterusnya gitu ya. Itu sebuah kebiasaan yang semakin sering dilakukan, maka semakin menjadi-jadi, itu semakin tertanam di dalam diri. Nah sebetulnya juga bisa semakin membuat seseorang bertumbuh kalau kebiasaannya itu adalah kebiasaan yang baik, misalnya kebiasaan belajar gitu. Saya punya pengalaman dulu ketika saya kuliah itu, saya punya kebiasaan setiap 1 hari saya harus meluangkan waktu 10 sampai 15 menit untuk dolanan gitar. Itu saya lakukan. Malah sampai sini malah saya lali. Dan ternyata kebiasaan itu membuat saya bertumbuh dalam hal bermain gitar waktu itu gitu ya. Nah semakin sering dilakukan, semakin membudaya, maka akan membuat seseorang bertumbuh. Tapi ya itu tadi masalahnya, kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan itu kan tidak selalu kebiasaan yang positif. Kadang-kadang kebiasaan yang dilakukan justru kebiasaan yang kurang positif gitu ya. Kebiasaan marah-marah. Ada di sini yang kebiasaan marah-marah? Kulo Pak. Ketok lemeh kulo iki karo kulo Pak. Kebiasaan marah-marah. Coba bayangkan kalau kebiasaan marah-marah itu semakin sering dilakukan, semakin membudaya. Ya ketoknya semakin bertumbuh semakin bertumbuh dadi mbuh kan gitu. Karena semakin marah-marah semakin menjadi-jadi. Melaku kesenggol sithik, marah-marah gitu ya. Saya kapan ya, kemarin sore kayaknya, lihat di jalan ada orang lawan arah, naik motor ngelawan arah terus papasan gitu ya, sama keluar gang. Si orang yang lawan arah itu mau masuk gang, orang keluar dari gang gitu, kan meh wae gitu ya. Terus kita rodok mengeluarkan suara nih, yang bener ini yang keluar gang ini, rodok mengeluarkan sesuatu. Terus dia lewat begitu aja, ternyata yang sempat yang lawan arah tadi muter balik ngoyak Bapak Ibu. Terus nesu-nesu itu. Saya kira kenapa dia begitu? Ya karena terbiasa. Enggak mungkin kalau enggak terbiasa begitu kok berani begitu. Cobi penjenengan yang tidak kulino begitu, terus tiba-tiba ada orang yang ngelokke penjenengan, apa penjenengan bakal maneni metenteng gitu. Ketoknya jarang. Ketoknya agaknya kecil kemungkinan untuk begitu karena tidak terbiasa. Nah, ini menjadi persoalan kita. Kebiasaan itu begitu berpengaruh dalam kehidupan. Kebiasaan itu akan membentuk identitas seseorang. Tetapi kalau kebiasaannya justru kebiasaan yang tidak positif, nah ini rodok repot iki. Kebiasaan keluarga akan membentuk keluarga itu menjadi seperti apa. Lah nek kebiasaannya kurang positif, lah ini yang rodok repot gitu. Nah oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, bulan keluarga adalah momentum. Apa itu momentum? Kesempatan bagi kita untuk merefleksikan kebiasaan-kebiasaan keluarga kita. Janjane selama ini kita itu di keluarga itu punya kebiasaan yang positif apa toh? Punya kebiasaan yang kurang positif itu apa toh? Nah, bulan keluarga itu kesempatan untuk dihayati betul. Iki bulan keluarga, momen kesempatan untuk bersama-sama dengan anggota keluarga itu. Kita itu punya kebiasaan yang kalau boleh dikatakan buruk itu apa toh?
ayo dandani. Nah itu, tujuannya akan ke situ. Makanya bulan keluarga adalah momen yang paling pas, kesempatan bagi kita untuk merefleksikan kebiasaan-kebiasaan yang selama ini sudah terjadi dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, berbicara tentang kebiasaan, tentang habits gitu ya. Menurut penjenengan janjane kebiasaan itu penting napa mboten? Penting. Ada yang jawab lain? Sangat penting. Ada lagi? Betul. Kebiasaan itu penting. Karena dengan kebiasaan atau kalau imbuhannya diubah gitu ya, pembiasaan itu menjadi sangat penting. Karena akan menolong seseorang, menolong keluarga untuk semakin bertumbuh. Penting kan? Pembiasaan itu penting. Ya contoh misalnya Budina sekarang bisa pinter main keyboard itu karena dulu dibiasakan untuk latihan terus menerus. Nah pembiasaan yang dilakukan itu akan menjadikan Budina menjadi sepintar sekarang ini. Apalagi sekarang lebih sering lagi kan main, lebih sering ngelatih paduan suara, ngiringi paduan suara eyang-eyang itu. Wah semakin jago. Oke, joglo nggih. Oh enggak gampang loh Bapak Ibu ngiringi Adiyuswa itu. Wong ketuane wis semene we kadang sing nyanyi mloya mlayu kok. Oh hebat loh Mbak Dina itu. Nah itu bisa begitu karena latihan, karena dibiasakan. Oh aku wis biasa ngiringi mbah-mbah gitu ya Mbak Dina kira-kira ya. Oh itu hebat loh bisa ngiringi Adiyuswa itu. Ketukane segini, ini nyanyine kadang iso luwih lambat, kadang iso luwih cepet gitu, kadang begitu. Tapi kehebatan Adiyuswa itu kebiasaan Adiyuswa yang harus dipertahankan. Ya penting karena menolong kita, menolong seseorang untuk semakin bertumbuh. Pembiasaan apalagi ya, kebiasaan atau mungkin lebih tepatnya adalah pembiasaan. Khususnya adalah pembiasaan dalam hal-hal yang positif, yang baik. Beberapa waktu yang lalu saya pernah mendapat satu pembelajaran dari seorang majelis saat ini hadir di sini. Namanya Pak Penatua Sabto. Waktu itu pernah ngendiko bahwa kenapa di kelompok tertentu ini mereka bisa benar-benar terbentuk. Ya karena dibiasakan untuk diberi pengajaran, dibiasakan untuk dilatih ini dan itu. Sehingga ketika besar menjadi terbentuk kan begitu. Berarti sebetulnya pembiasaan, kebiasaan itu sesuatu yang sangat penting. Karena menolong seseorang, menolong keluarga untuk bertumbuh. Tetapi di sisi yang lain, sebetulnya kebiasaan itu juga rodok berbahaya. Di mana bahayanya Bapak Ibu? Karena kebiasaan itu akan membuat otak kita males mikir hal yang baru. Apalagi kalau sudah urusannya dengan resikone. Itu secara naluri gitu ya. Kebiasaan itu kan kemudian memprogram otak kita untuk ketika menghadapi situasi tertentu, otak kita langsung akan bergerak pada pilihan bahwa aku harus menghemat tenaga. Caranya piye? Koyok biasanya wae yang dilakukan. Untuk memikirkan sesuatu yang baru, rodok males apa meneh ada resiko-resikonya. Mbiyen orang ngene kok, mbiyen ki koyok ngene iki lho. Saiki kok kon ngene harus repot, moh rasah kan gitu. Kebiasaan. Jadi malas untuk memikirkan hal-hal yang baru, malas untuk berinovasi. Itulah kebiasaan. Jadi di satu sisi pembiasaan itu ya penting, tetapi di sisi yang lain ya rodok berbahaya. Terus piye caranya menyikapi itu? Bagaimana cara kita menyikapi dua hal ini? Caranya adalah kita harus menghidupi, bacanya apa nih? Root mindset gitu ya. Menghidupi akar dari sudut pandang atau sudut pandang yang paling mendasar yang harus dihidupi. Nah ini saya agak memaksa, iki wajib hukumnya. Hukumnya wajib, kudu, harus.
harus dihidupi. Ada 3 hal. Yang pertama, kurang muncul. Oh ini. Konteks yang dihadapi selalu berubah. Ada yang enggak setuju dengan poin pertama? Ada yang enggak setuju? Pasti semuanya setuju dan harus setuju. Kita harus sadar, harus eling betul kalau dunia ini akan selalu berubah. Dinamis, akan selalu berubah, berkembang dan sebagainya. Panjenengan ngeraosaken dulu belum ada internet, sekarang sudah ada internet. Dulu belum ada HP, sekarang sudah ada HP. Dulu HP-nya hanya bisa untuk SMS, sekarang bisa video call. Telepon sama putune, telepon sama sedulure yang luar kota, bisa menatap wajahnya. Itulah perkembangan, itu perubahan-perubahan atau itu menunjukkan bahwa konteks dunia kita ini selalu berubah. Nah, karena dunianya selalu berubah, maka kebiasaan harus juga siap untuk selalu dibarui. Nah, ini begini, dibarui itu tidak selalu berarti dihilangkan, tetapi bisa jadi dikembangkan, bisa jadi dimodifikasi dan seterusnya. Contoh sederhana, saya sampaikan juga di wilayah lain. Dulu ketika pendadaran, caranya bagaimana Bapak Ibu? Pendadaran, nanti derek pendadaran mboten? Ketoke kok pendadaran iki apa Pak? Ketoke kok lali pisan. Pun dangu mboten pendadaran nggih. Pendadaran, persiapan Bujono Suci, ngaten to? Dulu itu katanya nek pendadaran itu harus didatangi dari rumah ke rumah oleh majelis gitu ya. Penatua, diaken, pendeta itu dilakukan dari rumah ke rumah. Nah, itu berlangsung terus-menerus dengan waktu yang cukup lama sehingga itu sudah menjadi suatu kebiasaan. Nah, ketika zamannya menjadi berubah, dunianya berubah. Kalau sekarang mempertahankan cara itu, kayaknya kok pendadaran gak akan berjalan. Karena sekarang para majelis kebanyakan adalah para usia produktif yang masih bekerja, sedangkan pekerjaannya dari matahari urung meletek nganti matahari wis anglep kan gitu. Berarti kalau misalnya wilayah sini itu ada berapa kakak? Ada 80 lebih Pak. Wilayah 1, 100 lebih ya. Nah, sekitar 100-an kakak. Nah, kalau 100 kakak majelisnya ada 12 ya. 12, berarti ada yang didadar jam 12 malam. Sinten sing siap? Coba bayangkan ketika cara itu masih dipertahankan. Tetapi begini, bahwa apakah terus kemudian ketika zaman berubah pendadaran harus dihilangkan? Enggak bisa dihilangkan. Kenapa? Karena ada nilainya. Apa nilai dari pendadaran? Oh, ngendikane Pak Rasul Paulus itu. Pak wis Rasul kok jadi Pak ya. Pak Paulus itu kalau kita ikut Bujono Suci tanpa menguji diri, justru kita mendatangkan hukuman kan gitu. Justru malah berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus. Karena itu pengujian diri pendadaran wajib dilakukan. Haning kepiye Pak kalau harus didatangi satu persatu, mosok didadar jam 1 malam ya bukannya jawab, nggih kanthi gumolong yang mana? Nggih kula ngantuk, malah gitu nanti jawabannya. Karena itu nilai ini tetap dipertahankan, diperjuangkan. Tetapi caranya yang diubah supaya ini tetap bisa dijalankan, tetapi caranya dikembangkan, dimodifikasi. Nah, paham maksudnya ya? Kebiasaannya tidak dihilangkan tapi dikembangkan atau dimodifikasi. Nah, lalu ada banyak contoh lagi. Contoh apalagi ya misalnya ya. Kok lali wingi aku ngeki contoh apa Ibu? Oh, misalnya begini, zaman dulu, zaman panjenengan mungkin masih lari-lari,
orang tua zaman dulu itu kan disiplin gitu ya. Ketat, disiplin, pokoknya sehari harus makan 3 kali. Pagi, siang, sore. Makanannya apa Bapak Ibu dulu? Kemarin tuh muncul istilah diwul, terus aduh kok lali jenenge ini. Brongkol, terus apa melih? Makanan-makanan zaman dulu. Telur rebus dan sebagainya. Dan itu cukup untuk zaman itu. Memberi gizi kepada anak menghadapi tantangan zaman pada saat itu cukup. Tetapi ketika kita melihat dunianya sekarang, apakah itu cukup dengan makanan yang hanya sebatas itu? Selain memang biyen mampune itu mungkin ya, atau anane itu. Tetapi walaupun mampune itu, anane itu ning cukup untuk konteks zaman biyen. Lah untuk konteks zaman sekarang, wah kalau makanannya itu mungkin menjadi anak stunting. Kan perlu ada penyesuaian dengan anak sekarang ki butuh perkembangan intelek yang seperti apa, makanya apa istilahnya empati gitu ya. Setelah anak usia 6 bulan itu kan makanan pengganti ASI gitu. Nah itu mulai diperhitungkan itu ininya bagaimana karbonnya dan sebagainya dan seterusnya. Makanannya mengandung sayur yang seperti ini, daging apa dan seterusnya. Kenapa? Karena untuk memberi untuk mensupport tumbuh kembang anak sehingga anak nanti ketika tumbuh menjadi seseorang, dia secara inteleknya, secara kemampuannya bisa menghadapi tantangan zaman ini. Atau dalam bahasa yang rodok kasar ki, ora bodoh-bodoh banget gitu loh. Karena sejak kecil sudah diberi makanan yang mumpuni, yang cukup untuk kebutuhan gizi mereka. Sama, kebiasaan untuk mendisiplin anak makan sehari 3 kali itu penting, itu dipertahankan. Tetapi makanan yang diberikan harus dikembangkan dong, harus dibarui gitu. Nah kurang lebih begitu. Nah ini masih keluarga. Gereja juga demikian kan. Dunia semakin berkembang dan gereja harus menjawab tantangannya. Bukan mengikuti perkembangannya tetapi menjawab setiap perkembangan yang terjadi. Karena itu gereja sebagai kebersamaan, sebagai keluarga ini juga berpikir keras. Oh iki kok sing rawuh kebaktian itu sebagian besar para adiyuswa ya. Sing enom-enom pada kemana ya? Coba kita gali, kita diskusikan. Jangan-jangan kita belum bisa menjawab kebutuhan spiritualitas mereka. Apa yang kita sediakan dalam kebaktian, dalam kegiatan gerejawi tidak sesuai dengan kebutuhan spiritualitas mereka yang menghadapi zaman sekarang. Karena itu perlu ada keterbukaan untuk melakukan pembaruan. Nah kalau misalnya tidak setuju dengan poin kedua, tetap mbiyen ora ngene kok. Mbiyen ki ora ngene, pokoke kudu koyo mbiyen. Nah kira-kira 20 tahun ke depan kalau para kasepuhannya sudah pindah kewargaan menjadi balik nama menjadi warga bergoto misalnya. Nah, sing meh ibadah sapa Bapak Ibu? Nah itulah makanya berpikir terus, bekerja sama, ayo kita bagaimana membuka diri terhadap pembaruan. Karena nuwun sewu, ibadah pun kadang hanya menjadi sebuah kebiasaan. Bukan lagi sesuatu yang dihidupi untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tetapi hanya sebatas kebiasaan dari masa lalu. Yang setiap minggu dilakukan sehingga sekarang pun ya gurwaton biasa wae. Lah biasanya nek minggu aku nang gereja kok. Nek minggu biasanya ono ibadah kok. Hanya menjadi sebuah kebiasaan. Karena itu ketika diganti, dilakukan perubahan kemudian, loh biyen ora ngene. Biyen ora iso. Nah, bukan berarti kebiasaan yang lama itu salah, enggak.
kebiasaan yang lama itu juga benar untuk menjawab tantangan zaman itu. Nah, ketika zamannya berubah, zamannya berkembang, maka kita juga harus berani untuk membuka diri, melakukan pembaruan terhadap kebiasaan. Nah, itu poin yang kedua. Pripun, setuju mboten? Nah, ini rada tak paksa harus setuju ini. Karena ini dasar. Yang ketiga, nah ini juga sama, setuju nggak setuju, hukumnya wajib. Orang percaya, keluarga Kristiani itu mau nggak mau, setuju nggak setuju, siap nggak siap, panggilannya adalah senantiasa memiliki kebiasaan positif. Maksudnya memiliki kebiasaan positif itu bagaimana cara hidup kita senantiasa membawa nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan. Kebiasaan keluarga harus senantiasa ini membawa nilai-nilai kebajikan. Nah, kira-kira kalau kebiasaan di keluarga itu adalah kebiasaan berantem une-unean, kira-kira akan membawa ini enggak Bapak Ibu? Pripun kok mendel mawon iki kita Karena tidak tidak bisa dipungkiri bahwa termasuk keluarga-keluarga Kristen pun akan berkemungkinan untuk memiliki kebiasaan-kebiasaan yang kurang positif. Nek wis ning omah ki malahanane gur padu wae. Nah, coba dibayangkan ketika keluarga itu hidup dengan kebiasaan padu, apakah itu mencerminkan bahwa keluarga ini, kehidupan keluarga itu membawa nilai-nilai kebajikan? Nesunan ya wajar, jenenge manusia, nesunan wajar. Tetapi apakah harus selalu padu une-unean? Bahkan mungkin KDRT? Jangan salah. Bahkan keluarga-keluarga Kristen KDRT itu juga terjadi. Karena ini kalau dibahas menjadi lebih luas lagi, KDRT itu bisa secara fisik, bisa verbal, dan banyak hal lagi. Mental dan seterusnya. Nah, 3 hal ini harus disetujui. Kalau tidak setuju ya tak tunggu sampai setuju pokoknya. Karena ini dasarnya. Setuju nggih? Nggih, setuju. Rodok kepeksa ora apa-apa, pokoknya kudu setuju. Ini dasarnya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita melihat keluarga Kristen. Kalau penjenengan melihat di bahan dasar yang sudah disiapkan itu nggak panjang sih, 11 halaman. Nanti monggo penjenengan kalau mau diwaos di rumah. Tetapi siap, semoga. Kalau mau dibahas detail memang menjadi sangat panjang sekali. Saya berusaha untuk meringkaskan walaupun ringkasnya saja ijek rodok dowo gitu ya. Keluarga Kristen. Keluarga Kristen itu ada 2 hal yang harus senantiasa dihidupi. Yang pertama adalah yang namanya keluarga itu komunitas pembentuk kebiasaan. Walaupun sebetulnya kebiasaan itu juga bisa dipengaruhi oleh pihak luar, pihak lain. Tetapi keluarga adalah komunitas pertama yang akan membentuk kebiasaan keluarga. Kenapa saya katakan sebagai komunitas? Karena yang harus dibentuk kebiasaannya tidak hanya salah satu anggotanya, tetapi semuanya harus dibentuk kebiasaannya. Terutama kalau kita melihat dari yang 3 poin tadi, kebiasaan keluarga yang diharapkan adalah kebiasaan yang positif. Tidak hanya sekedar orang tua yang membentuk anak, tetapi juga bagaimana orang tua bersedia dibentuk kebiasaannya melalui keluarga. Karena saya merefleksikan, guru yang paling baik untuk membuat seseorang menjadi orang tua yang baik adalah anak. Saya bisa belajar sabar ya ketika saya harus menghadapi kegelidisannya si Ken kan gitu. Saya harus bisa belajar sabar dari kegelidisannya si Ken. Berarti secara tidak langsung sebetulnya
anak ini juga sedang membentuk kebiasaan saya nih, sebagai orang tuanya. Begitupun sebaliknya, saya juga harus berusaha untuk membentuk kebiasaan anak. Membentuk kebiasaan keluarga. Karena keluarga adalah komunitas pembentuk kebiasaan. Saya sedang belajar untuk membiasakan diri ngajari Ken berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih gitu ya. Tapi dalam keseharian saya belajar atau saya berusaha ngajari berdoa itu ternyata lebih sering dia tidak mengikuti. Nah sekarang coba, ketika saya mau berusaha membentuk Ken dengan cara mengajari berdoa, tetapi dia lebih sering tidak mengikuti, apakah saya akan terus melakukan itu atau malah saya mandek atau saya nesu-nesu? Ini kan pertanyaan bukan pertanyaan, tetapi ini kan sesuatu yang justru selain saya sedang membentuk, saya sendiri sedang dibentuk. Isora ki setia ngajari meskipun ora diikuti. Isora ki setia sabar. Karena anak usia segitu memang belum seutuhnya siap untuk dibentuk kan begitu. Nah ini sedikit cerita pengalaman keluarga saya tentang bagaimana ya memang harus saling membentuk. Saling support, saling mendukung. Karena itulah maka disebut sebagai komunitas. Komunitas itu ya semuanya harus saling membentuk. Ini masih baru soal-soal sederhana, belum kebiasaan-kebiasaan yang lain. Piye kebiasaannya ketika menghadapi masalah? Bagaimana kebiasaan orang tua ketika sedang konflik? Apakah mereka akan ribut di depan anak-anaknya? Apakah mereka akan berantem lewat chattingan HP? Apakah mereka akan ributnya lewat surat-suratan? Ataukah mereka dengan sangat mudah ketika ada konflik bisa langsung segera cepat-cepatan minta maaf, cepat-cepatan memaafkan? Semuanya harus saling mendukung untuk membentuk kebiasaan yang baik di keluarga. Kenapa harus kebiasaan yang baik? Karena keluarga Kristen itu adalah cerminan kehadiran Allah di dunia ini. Orang akan melihat, wah itu keluarga itu luar biasa ya. Kelihatan banget kalau yang menjadi kepala keluarga adalah Gusti Allah. Karena melihat dari romantisnya, dari keeratannya dan lain sebagainya. Coba bayangan, keluarga kayak gini ternyata setiap hari itu mereka itu une-unean. Bahkan malah mengangkat senjata misalnya gitu, pentung malahan. Apakah itu mencerminkan kehadiran Allah di dunia ini melalui keluarga itu? Inilah saudara yang menjadi refleksi kita. Itulah maka keluarga Kristiani dipanggil untuk mulai membentuk kebiasaan-kebiasaan yang positif. Bulan keluarga kesempatan bagi kita untuk merenungkan kebiasaan yang sudah terjadi selama ini itu seperti apa toh? Kalau misalnya ternyata ada kebiasaan-kebiasaan yang negatif, perlu didandani nih. Kenapa? Karena panggilan sebagai keluarga Kristiani adalah keluarga kita itu cerminan kehadiran Allah di dunia ini. Di sisi lain yang bisa membentuk kebiasaan keluarga adalah ya anggota keluarga itu sendiri bareng-bareng. Nah, ini ada satu tips, satu cara bagaimana membentuk kebiasaan. Tips ini merupakan teorinya Pak Duhigg ya, Pak Charles Duhigg gitu ya. Sebetulnya ini hanya salah satu karena beliau punya 3 teori kayaknya. Dalam bukunya The Power of Habit gitu, dahsyatnya kebiasaan. Kekuatan kebiasaan itu ada 3 teori, kayak 3 hal teorinya. Nah, salah satunya yang beliau tawarkan adalah ini, tentang lingkaran kebiasaan.
Nah, sedikit background tentang si Pak Charles ini, dia sebetulnya seorang, apa kalau ditulis di bahan itu ya, jurnalis kayaknya, jurnalis yang hebat, jurnalis yang berkali-kali mendapat penghargaan, tetapi beliau merasa aku gagal untuk melawan satu kebiasaan kecil, yaitu dia selalu ke kantin beli roti apa gitu, cake apa gitu. Selalu beli itu. Walaupun dia jurnalis yang mendapat penghargaan ini dan itu banyak sekali, tetapi dia merasa kenapa aku nggak bisa meninggalkan kebiasaan ini. Nah, itu kemudian memotivasi dirinya untuk melakukan berbagai penelitian di mana-mana, dan kemudian ketemulah salah satu teori cara membentuk kebiasaan, yaitu dengan lingkaran kebiasaan. Nah, teorinya ini prosesnya begini Bapak Ibu. Q atau tanda isyarat, lalu ada rutinitas, rutin, terus di sini rewardnya, hadiah. Maksudnya itu begini. Kita tentukan dulu, kita itu mau punya kebiasaan positif apa. Contoh kebiasaan positif yang mau kita bentuk adalah aku kepengen keluargaku itu punya kebiasaan untuk persekutuan keluarga setiap misalnya malam gitu ya, setiap malam ada persekutuan keluarga. Ketika itu yang mau dibentuk, maka taruhlah isyarat di sana, taruhlah tanda di sana. Apa tandanya? Alkitab misalnya. Taruhlah Alkitab di ruang yang bakal kumpul bareng. Ruang keluarga atau ruang makan atau ruang tamu. Atau di kamar bahkan. Atau di mana yang kira-kira itu akan setiap hari keluarga seluruh anggota itu akan lewat ke situ. Dan akan melihat si isyarat itu. Selain isyarat, maka di situ juga diberi satu gambaran tentang rewardnya. Kenapa harus ada reward? Kemarin ada pertanyaan, lu berarti ono pamrih? Iya. Tetapi itu sebagai rangsangan supaya kita mau melakukan. Rewardnya adalah, misalnya ya, rewardnya itu gambar Gusti Yesus memeluk keluarga kita. Karena keberhasilan kita memelihara iman, misalnya begitu. Nah, maka secara dengan berjalannya waktu, ketika kita melihat isyarat itu, melihat si Alkitab itu, kita akan menjadi ingat aku harus melakukan persekutuan keluarga. Supaya apa? Karena saya mau memelihara iman. Gitu. Paham maksudnya ya? Contoh lain gambar ini. Ini apa Bapak Ibu? Sepatu. Nah, ini sebuah kondisi tubuh yang sehat, senang, bahagia, sehat gitu, six pack gitu ya. Kayak Pak Kimo six pack. Dia menaruh tanda, menaruh isyarat sepatu di dekat kamar tidurnya. Sehingga ketika dia keluar pintu kamar tidur, dia langsung melihat sepatu. Selain sepatu, dia juga akan melihat sebuah postur tubuh yang ideal, kondisi tubuh yang sehat, dan itu yang akan dicapainya, itulah rewardnya. Nah, karena itu dengan isyarat, dengan tanda sepatu dan juga reward tubuh yang sehat, dia akan mengolah dirinya untuk melakukan pembiasaan, membiasakan diri olahraga. Jalan pagi, olahraga apalagi yang lain, olahraga. Nah, itu salah satu teorinya, salah satu caranya agar kita bisa membentuk kebiasaan-kebiasaan positif. Betul tadi tadi di sebelumnya saya menyampaikan bahwa memang lu berarti nek ngono ono pamrihnya. Iya. Memang dalam hal ini namanya mau membentuk kebiasaan itu ya perlu dipancing dengan pamrih. Tetapi sebetulnya Pak ini hanya sekedar pancingan. Kenapa? Karena rewardnya itu sebetulnya akan berdampak tidak hanya pada hal ini saja, tetapi juga pada hal yang lain. Contohnya kalau soal kesehatan ini ya,
Dia cue-nya, isyaratnya adalah sepatu supaya dia melakukan rutinitas lari pagi agar mendapat tubuh yang sehat. Tetapi pada akhirnya dia juga akan memikirkan tentang bagaimana pola makan yang sehat. Menentukan pilihan makanan yang sehat. Lalu kemudian jam istirahat yang pas dan seterusnya. Berdampak pada keputusan-keputusan yang lain. Nah, tadi salah satu contoh kebiasaan positif yang bisa kita bangun dalam keluarga adalah misalnya persekutuan keluarga atau membiasakan ngobrol dengan keluarga. Kalaupun misalnya keluarga tidak menjadi satu di rumah karena ada yang di luar kota, barangkali bisa lewat video call misalnya gitu ya Bu ya, lewat video call. Karena dengan obrolan itu juga akan bagaimana kita bisa membentuk kebiasaan keluarga. Nah, dalam bulan keluarga ini minimal, ya setidaknya di bulan keluarga ini saya mengusulkan untuk kalaupun tidak bisa setiap hari, kata minimal atau paling tidak ya seminggu adalah mbah sekali, mbah 2 kali itu dilakukan diskusi atau ngobrol bersama keluarga, membicarakan, merefleksikan tentang kebiasaan-kebiasaan yang selama ini sudah dilakukan. Baik itu yang positif maupun yang masih negatif. Selanjutnya adalah lakukan pembaruan kebiasaan agar kita bisa menghidupi apa yang menjadi panggilan kita sebagai keluarga Kristiani yang sesuai dengan kehendaknya. Nah, selama bulan keluarga nanti Bapak Ibu, bentuk-bentuk kebiasaan positif secara detail akan menjadi materi pembahasan dalam ibadah selama bulan keluarga. Jadi nanti minggu pertama kita diajak untuk menghidupi, menghayati kebiasaan bersatu dan merendahkan diri. Terus minggu kedua keluarga yang adil dan benar. Minggu ketiga, keempat, kelima ini nanti bisa diperhatikan. Nah, kurang lebih nanti selama bulan keluarga kita akan diajak menggumulkan ini. Tetapi sebetulnya toh ada banyak sekali kebiasaan positif yang bisa dilakukan oleh keluarga kita. Dan pada akhirnya 1 Tesalonika 2 ayat 7 sampai 8 saya minta kita baca bareng-bareng yuk supaya tidak ngantuk. Terbaca enggak Bapak Ibu? Terbaca nggih? Kita baca bareng-bareng 3, 4. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Kata-kata ini diucapkan oleh Pak Paulus, oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, di mana sebetulnya Paulus mengalami banyak tantangan, penghinaan. Apa yang dia lakukan kepada jemaat sudah sangat luar biasa. Sebagaimana dia mengasihi mereka itu layaknya ibu mengasihi anak, tetapi responnya tidak selalu menyenangkan. Walaupun demikian, kalimat ini diucapkan. Sekalipun tantangannya berat, sekalipun mungkin responnya tidak baik, tetapi kami akan terus berlaku ramah kepadamu karena aku mengasihimu sama seperti seorang ibu yang mengasihi anaknya. Walaupun membentuk kebiasaan, membarui kebiasaan, itu tidak selalu mudah. Tetapi apa yang dilakukan oleh Paulus sekiranya menginspirasi kita, memotivasi kita untuk terus berjuang. Walaupun tidak mudah itu bukan berarti tidak bisa. Tetapi mari terus berjuang untuk memperjuangkan kebiasaan-kebiasaan positif. Sehingga dengan itu maka keluarga kita, identitas keluarga kita akan benar-benar mencerminkan kehadiran Allah di dunia ini melalui kebiasaan keluarga. Karena kebiasaan yang dilakukan di keluarga akan membentuk identitas kita ketika kita keluar.
Orang yang di dalam keluarga terbiasa dibentuk dengan kebiasaan-kebiasaan positif, ramah, baik, dan seterusnya. Ketemu dengan orang lain, dia juga pasti akan menjadi orang yang baik. Dia pasti juga akan menjadi orang yang sabar dan seterusnya. Kenapa bisa begitu? Karena dibiasakan dalam keluarga. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, selamat menghayati bulan keluarga 2023 ini. Selamat menghayati, menggumulkan, dan mohon bulan keluarga benar-benar hayati betul. Ini momentum, ini kesempatan. Dan Gusti Yesus senantiasa bersama dengan keluarga kita. Karena itu dengan segala komitmen-komitmen itu tadi, maka ada tambahan satu, yaitu ojo lali ndedonga, nyuwun kekuatan saking Gusti Allah. Karena tanpa pertolongan dan kekuatan Tuhan, kecenderungan kita perjuangan untuk membentuk kebiasaan itu cenderung akan gagal. Tetapi berdoalah memohon kekuatan dan pertolongan Tuhan. Amin.